محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa taala selalu limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali kumpulkan kita dalam majelis ilmu, di mana kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jal, rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa taala, dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang lalu sedikit kita singgung tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh seorang sahabat yang mulia bernama Amr ibnu Abasah As-Sulami radhiyallahu taala anhu, di mana kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi di dalam sahihnya, terkhusus dalam Kitabus Salatil Musafirin wa Qasriha fi babi Islami Amr ibn Abasah, bab masuk Islamnya Amr ibn Abasah. Amr ibn Abasah radhiyallahu taala anhu memulai kisahnya dari saat ketika beliau masih di zaman atau di masa jahiliyah. Beliau katakan, kuntu wa ana fil jahiliyati adhunnu anna an-nasa ala dhalalatin. Aku dahulu saat masih di masa jahiliyah menyangka dan yakin bahwasanya manusia berada dalam kesesatan. Sampai kemudian wa annahum laisu ala syai', bahwasanya mereka tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Quraisy ketika itu dan orang-orang yang hidup di zaman itu benar-benar berada pada puncak kesesatan. Dari mereka mabuk-mabukan, kemudian membunuh, saling perang, menumpahkan darah, membunuh anak perempuan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai dosa-dosa besar lainnya. Dan ini kemudian diketahui oleh Amr ibn Abasah secara fitrah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menanamkan fitrah di dalam jiwanya sehingga dia mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut, sehingga dia katakan mereka ini kaumnya ala dhalalatin, berada di atas kesesatan. Wa hum ya'budunal authan, sementara mereka menyembah berhala-berhala. Fasami'tu birajulin bimakkah yukhbiru akhbaran. Lalu kemudian dia mulai bercerita, dalam kondisi seperti itu aku pun mendengar ada seorang laki-laki di Mekah. Yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana laki-laki tersebut mengabarkan akan informasi-informasi, mengabarkan akan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah informasi yang didapatkan oleh Amr ibn Abasah, yang dengannya dia kemudian mengatakan faqa'attu ala rahilati. Lalu kemudian aku pun menaiki dan aku pun menunggangi kendaraanku. Faqadimtu alaihi, sampai kepada Nabi SAW. Dia mendatangi Nabi SAW. Dan ini adalah bentuk perjuangan pertama Amr ibn Abasah di dalam menjemput hidayah. Lalu kemudian dia katakan, "Fa-idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'u alaihi qaumuhu." Aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam kondisi bersembunyi.
Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi? Ia kabarkan karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikejar dan dicari oleh kaumnya sendiri. Jadi orang-orang yang berada di saf pertama memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kerabat dan kaumnya ketika itu. Orang-orang yang kemudian mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memusuhi Nabi yang pertama kali adalah orang-orang terdekat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diketahui oleh Amr bin Abbasah setelah sampainya dia di Mekah. Lalu hal itu tidak menjadikan Amr ibn Abbasah berhenti untuk menjemput hidayah. Bayangkan ya Pak ya, kita mendengar suatu kabar bahwasanya ada kebenaran yang disampaikan oleh seseorang. Sesampainya kita di daerah orang tersebut yang katanya dia berada di sana, ternyata orang di sana semua membenci dan mencari dia. Mungkin kalau kita akan berpikir ulang, kita akan pulang. Kita akan kembali saja ke zona nyaman kita. Tapi tidak bagi Amr bin Abbasah. Dia katakan, "Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah." Lalu kemudian kata Amr bin Abbasah, aku pun lalu bersikap lembut hingga akhirnya aku bisa masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Jadi penuh strategi. Ya, ingin bertemu dengan orang yang paling dicari di Mekah ketika itu penuh dengan strategi. Dan ini perjuangan yang dialami dan ditempuh oleh Amr bin Abbasah yang ketika itu dalam kondisi masih tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena keinginan dan semangatnya mencari kebenaran, apapun rintangannya akan dilewati oleh Amr bin Abbasah. Dan ini menunjukkan betapa beratnya awal perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dakwah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam junjung tinggi ketika itu, detik itu haruslah disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Dan lagi-lagi yang melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kaum kerabat terdekatnya. Tapi itu tidak menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus menyuarakan kebenaran, tidak menyurutkan semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan Islam. Dan itu kemudian dirasakan oleh Amr bin Abbasah bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, dan itu yang kemudian menjadikan dia istiqomah, tetap bersabar, tetap tabah menunggu kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nanti akan dikatakan oleh dia. Kemudian dia katakan, ketika pertama kali bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dia cari-cari selama ini, yang selalu dia kabar, yang selalu dia cari informasinya, yang selalu dia tanya orang sana dan orang sini tentang sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali dia tanyakan kepada Nabi Muhammad, dia katakan, "Faqultu lahu," aku tanya kepada Nabi, "Ma anta?" Engkau ini siapa? Engkau ini siapa? Ditanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang kabarnya ya tabrakan sana dengan sini. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ini kemudian memancing rasa ingin tahu yang lebih dalam yang ada pada diri Amr ibn Abbasah, sehingga dia rela meninggalkan keluarganya, dia rela meninggalkan aktivitasnya, dia rela meninggalkan pekerjaannya untuk pergi menemui sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang pertama kali dilakukan adalah bertanya, "Ma anta?" Engkau ini siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, singkat saja kata Nabi, "Ana nabiyun." Aku adalah seorang nabi. Fakultu lahu. Lalu kemudian kata Amr ibn Abbasah, "Wa ma nabiyyun?" Aku tanya kepada Rasulullah, apa itu nabi? Apa itu nabi? Jadi ya Amr ibn Abbasah radhiyallahu taala anhu memulai mencari hidayah dari sangat nol sekali jamaah. Dan dia tidak malu. Ya, dengan usia sekian sudah tua, tapi kemudian sudah dewasa, ya, tidak menghalangi Amr ibn Abbasah untuk mempelajari Islam dari nol. Dia katakan, "Kau siapa?" "Aku seorang nabi." "Apa itu nabi?"
Ta'ala, Nabi SAW bersabda, arsalaniyallah. Aku adalah utusannya Allah. Allah yang telah mengutus diriku. Dari situlah kemudian dia kembali bertanya, wa bi ayyi syai'in arsalaka? Untuk apa Allah mengutusmu? Dengan apa Allah mengutusmu? Apa yang engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada kami? Detail. Ya. Dan ini menunjukkan betapa semangatnya dia mempelajari Islam. Betapa detailnya dia menanyakan Nabi SAW perkara-perkara yang memang dia tidak tahu. Jadi akan ada puncaknya. Ada sesuatu yang membuat dia penasaran akan syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. Tapi sebelum bertanya dengan pertanyaan tersebut, ada mukaddimah yang dia ajukan. Dan ini memang adabnya. Seseorang itu ketika berbicara, tidak langsung to the point. Tetapi ada mukaddimah yang dia ajukan. Dan di sini mukaddimah yang diajukan oleh Amr bin Abbasah kepada Nabi SAW adalah pertanyaan-pertanyaan untuk memverifikasi siapa sosok yang berada di hadapannya dan untuk apa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bertanya, apa sih inti dakwahmu itu wahai Rasulullah? Apa yang engkau serukan? Apa yang engkau ingin kami ini untuk mengikutimu? Dan dia tentu penasaran, bukan main. Apa yang diserukan oleh sosok Muhammad sehingga dia sendiri dimusuhi oleh kaumnya. Dia dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya. Dia dimusuhi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Apa itu? Misi apa yang dibawa oleh seorang Muhammad? Nabi SAW sampaikan, arsalani bisilatil arham. Allah Azza wa Jalla mengutusku agar aku menyerukan kepada manusia supaya mereka menyambung tali silaturahim. Jadi salah kalau Nabi SAW itu memecah belah umat. Jadi salah kalau seandainya syariat dan dakwah yang diusung oleh Nabi SAW itu memecah belah antara keluarga. Dakwahnya Nabi SAW adalah merapatkan soft. Dakwahnya Nabi SAW adalah mengumpulkan yang tadinya jauh menjadi dekat, bukan yang dekat menjadi jauh. Itulah inti dakwah Nabi SAW. Selain tauhid dan akidah, Nabi SAW mengatakan innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi akhlakul karimah itulah yang Nabi SAW diutus dengannya. Jadi sebelum Nabi SAW menyebutkan tentang tauhid, tentang larangan untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla, menyembah berhala dan memerangi berhala, Nabi SAW mengatakan arsalani bisilatil arham. Allah mengutusku agar aku menyerukan manusia supaya mereka menyambung tali silaturahim. Jadi kalau ada dari kita yang mempelajari agama, lalu kemudian dengan pengetahuan agamanya itu dia menjadi frontal, terutama kepada orang-orang terdekatnya, berarti pasti ada yang salah dalam proses dia menuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak seperti itu Nabi SAW mengajarkan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menyambung tali silaturahim. Yang memutus tali silaturahim itu adalah ajaran jahiliyah. Adalah ajaran yang dikatakan oleh Amr bin Abbasah bahwasanya itu adalah masa-masa jahiliyah, masa-masa kelam, masa-masa sulit, masa-masa gelap. Nabi SAW membawa ajaran Islam ini terang benderang jamaah. Dan di antara yang diserukan oleh Nabi SAW agar manusia saling berbuat baik antara satu dengan yang lain, dan yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari dirinya bukanlah orang yang jauh, tapi orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan dirinya. Nah, kemudian yang kedua, wa kasril authan. Allah Azza wa Jalla mengutusku agar aku menghancurkan berhala-berhala. Dan inilah inti
di dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, agar Allah Azza wa Jalla tidak disekutukan, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak disyirikkan dalam peribadatan. Hal-hal yang memang menjadi kekhususan Allah, maka hendaknya kita berikan itu kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengenalkan Allah Azza wa Jalla kepada bangsa Quraisy, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka agar sujudnya, ibadahnya, rukuknya, doanya, semua yang mereka lakukan dari peribadatan itu hanya mereka berikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak diberikan sedikit pun kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu. Bukan mereka tidak mengenal Allah, mereka sudah mengenal Allah. Dikatakan orang musyrik itu adalah ketika ada penyekutuan. Mereka itu menyembah Allah tetapi juga menyembah yang lain. Mereka menyembah Allah tetapi juga menyembah patung. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah berhala. Itulah kesyirikan. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan perkara ini secara terang benderang. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wa an yuwahhadallahu la yushraku bihi syai'a. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah disembah sebagai satu-satunya Rabb, tidak disekutukan dengan suatu apapun. Jadi itu tujuan utamanya. Ya, perkara tauhid. Dan Nabi SAW diutus juga untuk makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Sehingga ya, ketika sudah dijelaskan isi dakwah Nabi SAW secara terang benderang kepada siapa? Amr ibn Abbasah. Amr ibn Abbasah mengatakan, "Faman ma'aka ala hadha?" Siapa yang bersamamu di atas semua ini wahai Rasulullah? Siapa yang bersamaimu? Siapa yang ikut bersamamu wahai Rasulullah dalam hal ini? Sesungguhnya apa yang kau serukan itu adalah sesuatu yang sangat besar, menyelisihi mayoritas kaum Quraisy ketika itu. Apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW selalu menyelisihi apa saja yang mereka lakukan. Tidak mungkin Nabi SAW sendiri. Pasti harus ada orang-orang yang bersamai Nabi SAW. Ketika itu Nabi mengatakan hurrun wa abdun. Seorang yang merdeka dan satu lagi orang yang statusnya adalah budak, hamba saya. Hur, ya, orang yang merdeka bukan budak. Sedangkan satunya adalah abdun, hamba saya. Qala, lalu kemudian Amr ibn Abbasah ketika menceritakan kisah ini kepada muridnya, ya, maka dia katakan, wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakrin wa Bilalun mimman amana bihi. Ketika itu yang beriman kepada Nabi SAW adalah Abu Bakar dan Bilal. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, seorang yang merdeka, Abu Bakar As-Siddiq, dan seorang hamba saya adalah Bilal radhiyallahu taala anhuma. Dari situ bagaimana Nabi SAW masuk ke berbagai aspek status sosial masyarakat di Quraisy. Dakwahnya Nabi SAW bukan hanya kepada orang-orang kaya dan orang-orang berada. Ya, Nabi SAW mendakwahi Abu Bakar As-Siddiq, seorang tokoh terkemuka ketika itu di bangsa Quraisy, orang yang kaya. Tapi Nabi SAW juga mendakwakan seorang Bilal. Sebaliknya, Nabi SAW ya, tidak hanya mendakwahkan orang-orang yang ekonominya di bawah, tapi Nabi SAW juga ya mengakses dakwah itu kepada orang-orang semacam Bilal, semacam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi itulah Nabi SAW berdakwah kepada siapapun dan tidak ada membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nabi SAW tidak menganaktirikan Bilal, sebagaimana Nabi SAW tidak menganaktirikan Abu Bakar As-Siddiq. Semua sama perlakuan Nabi SAW. Tidak ada perbedaan, yang ini eksklusif dan ini kemudian tidak eksklusif. Yang ini seadanya saja, sedangkan ini istimewa. Tidak ada. Itu Nabi SAW. Dan ketika Amr ibn Abbas menemui Nabi, bersama Nabi ketika itu adalah Abu Bakar dan Bilal. Jadi setelah bertanya siapa dirimu,
Kemudian apa itu Nabi? Apa? Dengan apa Allah mengutusmu? Ya, apa saja Allah perintahkan kepadamu untuk menyampaikannya kepada kami? Lalu kemudian dia bertanya, siapa yang bersamamu? Lalu kemudian setelah itu terjawab, dia mengatakan kepada Nabi SAW, Inni muttabi'uka. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin membersamaimu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin mengikutimu. Bayangkan betapa berkarismanya sosok Muhammad SAW. Orang yang tidak pernah dia temui sebelum itu. Hanya mendengar kabarnya saja. Desas-desus kabar burung. Antara yang menyampaikan orang-orang yang pro dengan Nabi. Antara orang yang menyampaikan yang mereka itu kontra dengan Nabi SAW. Antara orang yang mencintai dengan yang membenci. Semua itu ditampung oleh seorang Amr ibn Abbasah. Lalu bertemu. Dia langsung jatuh cinta kepada Nabi SAW. Begitu berkarismanya Nabi SAW. Dan begitu tulusnya Nabi SAW dalam berdakwah. Sehingga Nabi tidak butuh waktu lama untuk menjadikan Amr ibn Abbasah mencintai Allah dan mencintai Nabi SAW. Ya, ini pelajaran bagi setiap da'i. Ya. Kemudian, apakah Nabi SAW menerima ya dari Amr ibn Abbasah tawaran tersebut? Beliau katakan, Innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza. Hari ini wahai Amr ibn Abbasah engkau belum bisa membersamaiku. Masuk Islam, oke, tafadhal. Ahlan wa sahlan, dibaiat oleh Nabi SAW. Tapi untuk membersamai Nabi SAW belum waktunya. Nabi menjelaskan kepada Amr ibn Abbasah dengan bahasa yang sangat halus. Ala tara hali wa halan nas. Tidakkah engkau melihat, wahai Amr ibn Abbasah, bagaimana kondisiku hari ini? Dan bagaimana kondisi orang-orang yang memusuhiku? Yang memusuhi Nabi SAW mayoritas jamaah. Yang memusuhi Nabi SAW adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Memiliki pangkat jabatan. Terhormat dan dihargai oleh semua orang ketika itu. Jadi nggak bisa Nabi SAW melindungi Amr ibn Abbasah ketika nanti dia akan mengikuti Nabi. Kemana-mana bersama Nabi, meninggalkan keluarganya, selalu membersamai Nabi SAW dan menjadi tameng bagi Nabi SAW, itu dia akan berada dalam posisi yang berbahaya dan Nabi tidak menginginkan itu. Nabi nggak mau mengorbankan para sahabatnya. Nabi SAW itu tidak mau mengorbankan seorang Amr ibn Abbasah, orang yang baru memeluk Islam. Nabi nggak mau menjadikan Amr ibn Abbasah sebagai korban. Walaupun Nabi berhak untuk itu. Ya, Nabi SAW berhak untuk menjadikan Amr ibn Abbasah sebagai pengikutnya yang selalu membersamai Nabi. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Walakin akan tetapi irja ila ahlik. Kembalilah engkau kepada keluargamu. Faida sami'ta bi qad zahartu fa'tini. Kembalilah engkau kepada keluargamu. Kalau nanti engkau telah mendengar, kata kuncinya mendengar, ya. Jadi tidak ada akses internet ketika itu, nggak ada media sosial, nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram di zaman itu, nggak ada handphone, nggak ada alat komunikasi. Nabi katakan kalau nanti kamu dengar, anni qad zahartu, bahwasanya aku telah menang dan dakwahku telah tampak, fa'tini, maka datanglah kepadaku. Nabi ingin memberikan yang terbaik kepada Amr ibn Abbasah. Boleh dia membersamai Nabi, tapi nanti ketika Nabi sudah memiliki kekuatan. Qala fadhahabtu ila ahli, kata Amr ibn Abbasah, lalu kemudian aku meninggalkan Nabi SAW dan pulang kepada keluargaku. Tentu dengan perasaan yang sangat sedih. Tapi tidak ada protes kepada Nabi SAW. Tentu dia sedih, kenapa? Karena dia tidak bisa membersamai Nabi SAW di masa-masa perjuangan. Dan pulangnya Amr ibn Abbasah jamaah itu adalah suatu pengorbanan. Di mana hati sangat ingin membersamai orang yang dicintai. Tapi kemudian dia tinggalkan karena permintaan sosok yang dia cintai, yaitu Nabi SAW. Itulah para sahabat.
apapun yang dikatakan oleh Rasul, walaupun menyelisihi perasaan hatinya, menyelisihi bahkan akal logikanya, nalarnya, itu tetap akan diiyakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa banyak mengkritisi dan tanpa banyak mendebat. Aku pergi kepada keluargaku. Jadi itu adalah masa yang sangat sulit bagi Amr ibn Abbasah meninggalkan orang yang dia cintai. Itu adalah masa yang sulit bagi Amr ibn Abbasah di mana dia harus menunggu. Menunggu itu gak enak jamaah. Ya, Nabi katakan kalau nanti engkau dengar, aku telah menang, dakwahku telah nampak, aku sudah punya kekuatan, datang. Ini kan nunggu kapan? Nabi nggak bisa menjanjikan, tak tahu Nabi SAW kapan itu. Tapi Nabi menanamkan apa jaminan bahwasanya dakwahnya akan menang. Tapi waktunya kapan? Wallahu a'lam. Lalu kemudian dia katakan, wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Setelah selesai itu semua, masa Nabi diintimidasi, masa Nabi diteror, masa Nabi kemudian ditindas oleh kaumnya, oleh kerabatnya. Masa-masa itu, masa-masa sulit itu akan berakhir. Sampai kapan? Sampai Allah Azza wa Jal perintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Nabi SAW pun pindah ke Madinah. Hatta qadima alayya nafarun min ahli Yafriba min ahlil Madinah. Sampai kemudian datanglah kepadaku sekelompok orang dari penduduk Yafrib, dari penduduk Madinah. Jadi orang-orang yang ya asalnya dari Madinah sampai kepada tempat dan wilayahnya Amr ibn Abbasah, mengabarkan kepada Amr ibn Abbasah tentang informasi terbaru Nabi SAW ketika itu bersama mereka di Madinah. Nggak sabaran dia bertanya kepada orang-orang tersebut, ma fa'ala hadzal rajulul ladzi qadima al-Madinah. Apa ya yang telah dilakukan oleh laki-laki ini yang telah datang ke Madinah? Mananya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di situ Amr ibn Abbasah menyembunyikan keislamannya. Dia tidak menampakkan keislamannya. Ya, sehingga dia bertanya pun dengan pertanyaan yang umum. Apa yang telah dilakukan laki-laki itu ketika dia sampai ke Madinah? Faqalu, mereka mengabarkan, annasu ilaihi sira'. Orang-orang berbondong-bondong datang kepadanya. Untuk apa? Masuk ke dalam Islam. Untuk apa? Membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbondong-bondong. Jadi kalau dibayangkan masa-masa sulit, ya, ketika masa-masa indah itu datang, semua yang sulit akan terlupakan. Ketika satu persatu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibunuh oleh orang-orang Quraisy, akan datang saat di mana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi SAW. Berbondong-bondong orang datang. Berbondong-bondong orang ingin membaiat Nabi, ingin masuk ke dalam Islam, ingin membersamai Nabi SAW dan menolong Islam. Waqad arada qaumuhu qatlah. Orang di Madinah itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, sedangkan kaumnya sangat ingin mengincar darahnya Muhammad, ingin membunuhnya. Jadi semakin benci mereka kepada Muhammad. Mengapa? Karena mereka hasad kepada Nabi SAW. Mendengar kemenangan yang diperoleh oleh Nabi di Madinah, mereka semakin hasad kepada Nabi SAW dan mereka ingin segera membunuh Nabi. Falam yastati'u dzalika, tapi mereka nggak mampu. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah kuat di Madinah. Nabi SAW sudah memiliki pasukan di Madinah. Nabi SAW sudah memiliki orang-orang yang siap mengorbankan jiwa, raga, harta, dan semua apa yang dimiliki di jalan Allah Azza wa Jal. Dan inilah bagaimana sabarnya Nabi dalam berdakwah, dalam berproses berdakwah. Fadakhaltu alaihi. Faqadimtul Madinata fadakhaltu alaihi. Ketika mendengar kabar tersebut, bergegaslah Amr ibn Abbasah untuk nyambangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan yang sudah tidak dapat lagi ditahan. Bergegas dia pergi kepada Nabi. Fadakhaltu alaihi, sampai kemudian aku masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, ata'arifuni?
Bisa dibayangkan ya perjumpaan ini. Perjumpaan dengan sosok yang sangat dia cintai. Dia katakan pertama kali, setelah masa zaman yang sangat panjang, dia katakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengenaliku?" Indah sekali ini. "Apakah engkau masih mengenaliku, wahai Rasulullah?" Apa kata Nabi SAW? "Naam, iya. Anta alladhi laqitani bi Makkah." Engkaulah yang dulu menemuiku di Mekah. Nabi SAW begitu kuat memorinya, ingatannya kepada siapapun yang mencari kebenaran. Dan ini adalah momen di mana Nabi SAW selalu ingat kepada murid-muridnya. Nabi bukan sosok guru yang cuek, enggak. Nabi SAW adalah guru yang selalu mencari dan bertanya tentang di mana dan bagaimana kondisi para sahabatnya, para muridnya. Bahkan waktu sholat 5 waktu di masjid, itu adalah momen Nabi SAW tanda kutip mengabsen para sahabatnya. Mana si fulan? Kenapa aku nggak melihat si fulan? Baru kemudian para sahabat mengabarkan, dia sedang sakit wahai Rasulullah. Jadi setelah itu Nabi SAW nyambangi ke rumah sahabat tersebut yang sedang sakit. Di situ Nabi meluapkan perhatiannya kepada para muridnya. Itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Dan ketika ditanya, apakah engkau masih mengenaliku wahai Rasulullah? Kata Nabi, "Na'am, iya. Anta alladhi laqitani bi Makkah." Adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Strategi dalam berdakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah yang membuat Nabi selalu berkarisma di hadapan para sahabat. Bahkan karisma Nabi SAW itu diakui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu kenapa mereka tidak beriman? Hanya kesombongan saja yang menjadikan mereka tidak mau beriman. Ya, hanya kesombongan, hanya penolakan saja yang menyatakan, yang menjadikan mereka tidak mau menerima dakwahnya Nabi SAW. Wa illah, mereka tahu Muhammad itu adalah orang yang sangat terpuji akhlaknya. Bahkan untuk membuktikan itu, Nabi ketika di Makkah naik ke Bukit Sofa, mengumpulkan orang-orang Quraisy dan bertanya, "Wahai bangsa Quraisy, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa biasanya di belakangku ini ada pasukan yang siap menyerang Makkah, apakah kalian mempercayaiku?" Mereka katakan, "Iya." "Ma jarabna 'alaika kadhiba." Kami enggak pernah menemuimu engkau berdusta wahai Muhammad. Barulah kemudian Nabi SAW ketika sudah mendapatkan validasi, kepercayaan kafir Quraisy kepada dirinya, Nabi SAW mengabarkan bahwasanya dia diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk menyerukan tauhid agar mereka hanya menyembah Allah Azza wa Jal dan meninggalkan semua perilaku-perilaku buruk di zaman jahiliyah. Lalu kemudian mereka menerima? Enggak. Pamannya mengatakan, "Tabban laka." Sungguh celaka wahai engkau Muhammad. "Ali hadza jama'atana?" Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Jadi bukan karena mereka tidak mengakui akhlaknya Nabi SAW, tapi karena kesombongan. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat berakhlakul karimah. Qala faqultu bala. Ya, kata Amr ibn Abbas, "Iya benar wahai Rasulullah, aku adalah orang yang mendatangimu ketika engkau dulu masih di Mekah." Faqultu, lihat pertanyaan berikutnya. Jadi ditanyakan oleh Amr ibn Abbas yang sudah, ya, dia itu kepalang prasarannya. Kita bisa lihat ya, seseorang itu kapasitasnya, semangatnya dari pertanyaannya. Dan seorang guru itu akan menilai murid dari kualitas pertanyaannya. Dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, akhbirni amma 'allamakallahu wa ajaluhu." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, sedangkan aku masih bodoh akan hal-hal itu. Aku nggak tahu hal-hal itu. Engkau yang tahu nih. Allah ajarkan kepada dirimu wahai Rasulullah. Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Akhbirni 'anis shalah. Kabarkanlah kepadaku tentang sholat. Jadi semenjak pertemuan itu, Amr ibn Abbas sangat ingin tahu tentang apa? Sholat, jamaah. Jadi itu yang pertama kali ditanyakan dan dikejar oleh Amr ibn Abbas. Itu yang kemudian membuat Amr ibn Abbas sangat penasaran sekali. Dan dia ingin tahu tentang syariat sholat secara detail dari Nabi SAW.
Lalu kemudian Nabi ajarkan kepadanya tentang salat. Salli salata subhi thumma aqsir 'anis salati hatta tatlu'asy syamsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn Abasa, salatlah engkau salat subuh, kemudian berhentilah engkau dari salat subuh sampai matahari terbit dan naik meninggi. Jadi ada awal, ada batasan, ya. Jadi ada awal, ada akhir. Waktu subuh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika matahari sudah tinggi, nggak ada lagi waktu untuk subuh sudah, ya, bukan waktu untuk sholat subuh karena sudah berakhir. Kemudian berikutnya Nabi keajarkan kepada Amr bin Abasa, fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan wa hina idin yasjudu lahal kufar. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau matahari sudah terbit dan sudah naik meninggi, ya, janganlah engkau sholat di waktu itu karena sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk setan dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Jadi orang-orang yang menyembah matahari, dia akan sembah di waktu matahari terbit dan terbenam. Makanya Islam melarang kita untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Dan antara waktu yang terlarang juga ketika matahari berada di atas tepat, ya, di atas kepala kita. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada siapa? Amr bin Abbas bahwasanya ada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Karena hanya itu adalah waktu di mana orang-orang kufar, orang-orang musyrikin melakukan ibadah kepada sembahan-sembahan mereka. Jadi nggak boleh bertasyabbuh kepada orang kufar. Nggak boleh menyerupai orang-orang kufar, apalagi dalam hal-hal ritual ibadah. Jadi ini sangat sensitif, ya. Apa yang menjadi ritual mereka, tidak boleh kita ikut-ikutan. Apa yang menjadi cara beribadah mereka, tidak boleh umat Islam itu untuk latah mengikuti bagaimana ritual orang-orang di luar Islam. Itu ditanamkan oleh Nabi SAW kepada Amr bin Abbas dan kepada kita semua. Makanya waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang dilarang. Thumma salli fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla dhillu birrumhi thumma aqsir 'anis salah. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, salatlah setelah itu karena sesungguhnya salat di waktu tersebut disaksikan oleh malaikat dan dihadiri oleh rahmat hingga bayangan tegak lurus seperti tongkat. Tsumma aqsir 'anis shalah, lalu kemudian berhentilah engkau dari salat. Fa inna hina idzin tusjaru jahannam, karena pada waktu itu jahannam sedang dinyalakan. Kapan ini? Ketika matahari tepat berada di atas kepala. Ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka jahannam sedang dinyalakan. Fa idza aqbala al-fai'u fasalli. Jika bayanganmu itu mulai condong menjelang zuhur, fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta tusalli al-'asr, maka salatlah karena waktu salat itu, kau ketika salat di waktu itu disaksikan dan dihadiri sampai engkau salat asar. Tsumma aqsiris shalah. Lalu kemudian berhentilah dari salat asar, ya, sampai hatta taghruba syamsu, sampai matahari terbenam. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Lagi-lagi Nabi jelaskan, janganlah engkau salat di waktu matahari terbenam karena ketika itu adalah waktu di mana mereka sedang sujud kepada matahari. Ya, orang-orang, ya, menyembah matahari, menyembah setan itu sujud kepada matahari di waktu-waktu tersebut. Faqultu ya Nabi Allah. Setelah dijelaskan dari awal sampai akhir berkaitan masalah sholat, ya, setelah itu sholat isya dijelaskan oleh Nabi dari sholat subuh sampai sholat isya. Dia bertanya, fama, ya, fal wudu'u ya Nabi Allah, fal wudu'. Lalu bagaimana dengan wudu, wahai Nabi? Haditsni anhu, kabarkanlah kepadaku tentang wudu. Nabi SAW menjelaskan secara perlahan, dengan sabar dan tabah. Pelan-pelan dijelaskan tentang tauhid, pelan-pelan dijelaskan tentang salat, pelan-pelan dijelaskan tentang wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah salah seorang dari kalian yuqarribu wudu'ahu fayatamadmadu wa yastanshiqu fayastanthiru illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi. Tidaklah salah seorang dari kalian yang kemudian dihadirkan kepadanya air wudunya, lalu kemudian dia bermatmadah. Matmadah ini kumur-kumur, jemaah. Kemudian dia istinsyak dan istinthar, menghirup, memasukkan air melalui hidung dengan, ya, tarikan nafas, kemudian menghembuskannya. Itu dinamakan istinsyak, menghirup, istinthar, ya, mengempaskannya. Tidaklah dia lakukan itu kecuali dosa-dosa di wajahnya
akan luntur bersama tetesan-tetesan air wudhunya. Dosa-dosanya yang kemudian ada di matanya, dosa-dosanya yang kemudian ada di hidungnya, di mulutnya, di wajahnya, semuanya akan luntur. Sampai kemudian Nabi kabarkan kalau seseorang itu membasuh wajahnya, semua dosa-dosa di wajahnya itu pun akan luntur kembali. Min atrafi lihyatihi, bersama ujung-ujung jenggotnya. Ketika dia mencuci kedua tangannya sampai kedua siku, dosa-dosanya pun akan luntur. Bersama apa? Jari jemarinya, ya. Air-air yang menetes di akhir-akhir jari jemarinya akan membawa dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Tsumma yamsahu ra'sahu, ketika dia mengusap kepalanya, tidaklah dia lakukan itu kecuali dosa-dosanya pun akan turun dan luntur, pergi bersama tetesan-tetesan air yang terakhir yang menetes dari rambutnya. Ketika dia mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kaki, tidaklah dia lakukan kecuali dosa-dosa yang dia langkahkan dengan kakinya pun akan luntur dengan wudhu tersebut. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallaha wa athna alaihi wa majjadahu billadzi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillah illan sarafa min khati'atihi kahayatihi yarumma waladathu ummuh. Kata Nabi SAW, lalu seandainya setelah dia berwudu tadi, dengan wudu yang telah diajarkan oleh Nabi, lalu dia berdiri untuk sholat, dia memuji Allah, dia menyanjung Allah Azza wa Jal, mengagungkan Allah sebagaimana layaknya Allah untuk diagungkan, lalu dia menghadirkan hatinya untuk Allah, dia kosongkan hatinya dari memikirkan dunia, dia khusyuk dalam sholatnya. Tidaklah dia melakukan itu kecuali dia akan terpisah dari dosa-dosanya sebagaimana siang berpisah dari malam. Waktu siang, Pak. Di luar sana waktu siang sekarang. Tidak ada orang yang bingung membedakan mana siang mana malam. Ketika waktu siang dia yakin ini waktu siang. Ketika waktu malam dia yakin ini waktu malam. Dan tidak mungkin bercampur antara siang dengan malam. Nabi mempermisalkan itu dengan apa? Permisalan orang yang wudhu sesuai sunnah Nabi, sholat sesuai sunnah Nabi, melakukan apa yang tadi dia lakukan dengan khusyuk tanpa memikirkan dunia sedikit pun. Maka dia akan dipisahkan dari dosa-dosa yang dia lakukan sebagaimana Allah memisahkan antara waktu siang dengan waktu malam. Jadi itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan itulah proses perjuangan hidayah yang dikejar oleh Amr bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dia berkorban, bagaimana dia mengejar hidayah dan bersabar. Semuanya itu berproses, jamaah. Sehingga akhirnya dia dapat membersamai Nabi SAW dan dapat mendapatkan, ya, keutamaan yang sangat agung bersama para sahabat yang lainnya. Mungkin itu yang dapat kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita adalah ilmu yang barakah dan memudahkan kita untuk mengamalkan Islam ini, lebih cinta kepada Allah, lebih takut kepada Allah, dan lebih berharap kepada Allah Azza wa Jal di setiap masa-masa dan di setiap waktu yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.